Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani sampai saat ini. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, serta kaum muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Kaum muslimin rahimakumullah, semua dari kita di sini merupakan umat muslim yang insya Allah akan selalu diberikan rahmat, ridho, serta hidayahnya kepada kita semua. Sebagai umat muslim yang beragama, kita memiliki kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan manusia dalam Al-Quran mengenai tujuan diciptakannya manusia. Sebelum dilahirkan ke dunia, manusia membuat perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya ia akan hidup di dunia dan mengabdi hanya kepadanya. Saudaraku yang dimuliai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah mengetahui bahwasannya tujuan utama kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah hanya kepadanya, untuk mengabdi kepadanya, untuk mewujudkan penghambaan atau ubudiyah hanya untuk Allah dan hanya karena Allah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi, tujuan hidup kita, tujuan keberadaan kita di muka bumi ini bukanlah sia-sia, melainkan untuk mewujudkan peribadatan hanya untuk Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dimaksud dengan ibadah? Penting untuk kita pahami apa itu ibadah, ya, karena ini adalah tujuan hidup kita. Ibadah berasal dari bahasa Arab yaitu abida ya'budu abdan ibadatan, yang berarti taat, tunduk, patuh, dan merendahkan diri. Dengan kata lain, ibadah merupakan kewajiban yang diwajibkan atas dirinya pribadi, serta mengesahkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua yang mencakup perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa ucapan atau perbuatan maupun batin, serta mengharapkan pahalanya. Ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Rasa kauk, takut, raja atau mengharap, muhabbah, cinta, tawakal, ketergantungan, rakbah, senang adalah ibadah qobliyah yang berkaitan dengan hati. Sedangkan tasbih, tahlil, takbir, tahmid, dan syukur dengan lisan dan hati adalah ibadah lisaniyah qalbiyah. Sedangkan sholat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah badaniyah qabliyah. Serta masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan amalan hati, lisan, dan badan. Di sini kita ambil contoh misalnya ibadah sholat. Sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk menjalankan sholat fardu sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Dengan sholat, hati kita menjadi sejuk dan jiwa kita menjadi tenang. Sholat juga bisa menjadi pencegah untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Adapun secara singkatnya, keutamaan sholat itu ialah mengingat Allah, menjadi penolong, mencegah perbuatan keji maupun mungkar, penghapus dosa, bentuk syukur kepada Allah, menghapus semua kesalahan, menjadi amalan utama, menjadi cahaya di hari kiamat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum lagi dari segi kesehatan, sholat memiliki banyak manfaat dari gerakan sholatnya, yaitu baik untuk sistem pencernaan. Di pagi hari, saat perut masih kosong, umat muslim menunaikan
sholat subuh 2 rakaat. Sementara setelah makan malam, sholat yang ditunaikan diantaranya sholat isya 4 rakaat. Sholat bisa meningkatkan fungsi organ hati, merelaksasikan usus besar, serta membantu kinerja usus menjadi lebih baik. Kemudian melancarkan aliran darah, yaitu gerakan takbir yang dilakukan sambil berdiri juga melancarkan aliran darah ke torso. Selain takbir, gerakan sujud juga membantu aliran darah ke otak karena posisi kepala berada lebih rendah daripada jantung. Kemudian membuat tubuh rileks, pergerakan sendi, baik untuk postur tubuh, peregangan tubuh, dan masih banyak yang lainnya. Saudaraku, sekarang coba kita renungkan. Dari pernyataan tersebut, sangat banyak manfaat dari sholat. Bagaimana dengan ibadah yang lain? Tentu sangat banyak manfaat dan fungsinya bagi kehidupan kita. Allah yang telah menciptakan kita, yang mengetahui apa yang tersembunyi dalam diri kita, yang mengetahui langit dan bumi beserta isinya. Karena itu, Allah menyuruh kita melaksanakan ibadah wajib maupun sunnah, selain untuk mengesahkan Allah sebagai bentuk terima kasih atau rasa syukur kita kepadanya. Maka dari itu, saudaraku, marilah kita saling mengingatkan sesama akan kewajiban kita sebagai umat muslim untuk beribadah, karena beribadah sangat membantu kita, baik itu di kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Kehidupan dunia hanyalah sementara, kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Kejarlah kehidupan akhirat, maka kehidupan di dunia akan mengikutimu. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah dan lupa. Jika baik, semua datang dari Allah, dan jika kurang berkenan, datang dari saya pribadi. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.